struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Kita mulai dulu tentang struktur teks drama. Ya, struktur teks drama ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, dari struktur beberapa bagian. Satu, tentang episode atau babak. Yang dimaksud dengan episode atau babak ini adalah bagian dari naskah drama yang menyusun peristiwa. Jadi ada peristiwa dan peristiwa satu dan peristiwa yang lain di dalam sebuah drama. Lalu yang kedua ada adegan drama. Di dalam drama itu ada tokoh yang memerankannya, kemudian ada waktunya, tempatnya drama itu dilakukan, kemudian perubahan peristiwa ya dari adegan satu ke adegan berikutnya. Lalu yang ketiga ada dialog. Dialog ini percakapan di antara dua orang atau beberapa tokoh yang ada di dalam sebuah drama. Yang keempat, prolog. Prolog itu pengantar saat akan masuk dalam sebuah drama. Jadi kalau kita membaca atau menonton drama itu ya tidak langsung ada dialog antar tokoh. Ada yang namanya prolog, ya. Ada pengantar kata-kata untuk masuk ke dalam dialognya. Terus yang kelima itu adalah epilog. Epilog ini adalah kebalikan dari prolog ya. Dia merupakan bagian terakhir dari drama yang berisi kesimpulan. Isinya drama itu nanti apa, ya. Terus maknanya apa, pesannya apa yang disampaikan di dalam drama itu. Jadi ada 5 dari struktur drama yang harus kita pelajari pada pertemuan ini. Kemudian setelah kalian memperhatikan struktur-struktur ini, kita kembali ke struktur nomor 4. Coba diperhatikan struktur nomor 4 itu tentang prolog ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang prolog ini dari teks drama yang sudah saya berikan untuk kalian baca. Nah, itu di situ cari ya, sebutkan bagian prolognya. Siapa yang ingin memberikan jawabannya atau menjawab? Ya, silakan dijawab oleh Sakia. Ada bagian atas yaitu paragraf 1 dan 2. Ya. Ya. Pada prolog ini ada bagian pengantar ya, jadi bagian paling atas. Terima kasih Sakia. Kemudian kita lanjutkan ya ke bagian kelima. Ini untuk membedakan antara dialog, prolog dengan epilog. Tadi prolognya sudah dijawab, sekarang kita mencari epilognya. Nah, epilog ini adalah bagian akhir dari drama. Sekarang saya ingin menanyakan ya isi dari ini. Isi dari epilog ini berupa apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan dijawab oleh Arsi. Epilog berisi kesimpulan, makna, dan pesan dari drama tersebut. Terima kasih. Terus kita lanjutkan lagi ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks drama. Jadi kalau kaidah kebahasaan ini kita melihat dari segi bahasanya. Tadi kalian sudah tahu isinya ya, sudah tahu strukturnya. Sekarang kita membahas ke bagian kaidah kebahasaan. Nah, untuk memperjelas ini, saya akan bagikan lagi sebuah teks drama ya. Nanti kalian bisa mempelajari dari mana atau ini kalian temukan ya kaidah kebahasaan.
sambil menyimak teksnya ya, saya lanjutkan untuk menjelaskan materi ini. Kaidah kebahasaan teks drama ya. Ini ciri utamanya sudah dari pertemuan yang lalu sudah jelas bahwa ciri utama dari drama adalah dialog dan dari para tokohnya. Kemudian dilihat dari bahasanya, bahasa dari drama ini menggunakan bahasa atau kosakata percakapan. Ya, jadi kalau kamu amati itu nanti ada menggunakan kata ya ini sebagai contoh saja. Kemudian ada adu, si, don, dan lain-lain. Ya, mungkin ada beberapa percakapan yang berbeda antara drama satu dengan drama yang lain. Lalu yang berikutnya ya, ciri-ciri kebahasaan yang lain. Nah ini ada beberapa ciri. Jadi kalau kita membaca drama itu ada penggunaan bahasa yang bisa kita temukan. Yang pertama konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya, menghubungkan kalimat satu atau dialog satu dengan dialog yang lain. Terus yang kedua menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Jadi ada kata kerja di situ, melakukan pekerjaan ya, seperti menyuruh, menugaskan dan lain-lain. Terus yang ketiga menggunakan kata kerja sesuatu yang dipikirkan oleh tokohnya. Misalnya di dalam tokoh drama itu ada tokoh yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu atau mengalami sesuatu ya, itu berarti ada yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokohnya. Lalu yang keempat menggunakan kata-kata sifat. Kata sifat ini menggambarkan tokoh, suasana, tempat. Contohnya gini, kalau ada kata-kata menunjukkan tempat itu rapi, tempat itu bersih, itu berarti sifatnya. Sifatnya rapi, sifatnya bersih, sifatnya baik, sifatnya pemarah dan lain-lain misalnya seperti itu. Jadi di dalam teks drama itu nanti kita bisa temukan 4 ini. Tidak semuanya harus ada, tetapi di dalam sebuah teks itu pasti salah satunya ada. Nah ini nanti yang kita akan pelajari ya. Bagaimana untuk materi ini, jelas? Jelas ya. Sekarang saya ingin bertanya untuk materi ini, silakan diperhatikan dulu untuk ciri pertama ya, menggunakan konjungsi kronologis. Menggunakan konjungsi kronologis. Nah, kemudian ciri yang keempat menggunakan kata-kata sifat. Nah ini saya ingin ada yang bisa menjawab untuk membedakan kata-kata ini ya. Nah sekarang sebutkan konjungsi kronologis di dalam teks drama yang sudah saya bagikan itu tadi ya, dan kata-kata sifatnya. Silakan, siapa yang mau menjawab ya? Amel, silakan jawab oleh Amel. Kata-kata sifat bisa melakukan Ya, terkejut, bingung, ya, betul. Terima kasih jawabannya Amel. Sudah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama itu tentang struktur teks drama. Tadi kita sudah mempelajari ada episode, kemudian ada adegan ya. Lalu dilanjutkan dengan dialog, prolog, dan epilog. Jadi kita sudah bisa membedakan mana dialog, mana prolog, mana epilog. Kemudian yang terakhir adalah kaidah kebahasaan tadi ya. Di dalam drama itu bisa kita temukan berbagai kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang sering digunakan di dalam drama.
ada juga yang harus dihafalkan. Jadi untuk mengasah keterampilan kalian menganalisis sebuah teks. Jadi kalau ditampilkan atau diberikan teks drama, nanti kalian bisa untuk mengetahui atau mencari ya mana kaidah bahasanya, mana strukturnya. Untuk pembelajaran ini saya melihat bahwa sudah ada kompetensi atau kemampuan kalian untuk bisa mencari ya atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk pembelajaran ini, bagus sekali. Karena sudah tidak ada yang perlu ditanyakan ya, saya akan mengakhiri pembelajaran sore ini. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.